个混蛋他妈不长眼睛？是你。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua Dragon Disciple. Tapi seperti biasa untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak keseruan alur cerita filmnya. 我有点喜欢这种感觉，因为这让我觉得自己焕然一新。 Wang Chao si pengecut hingga kerap kali dianiaya bahkan dibully teman-teman maupun para gangster di kotanya yang pada episode sebelumnya ia melakukan perlawanan hingga kehebatan serta kenekatannya tersebar kemana-mana dan membuat Kun si pentolan kelas cukup kesal mendengarnya dan berniat untuk memberi Wang Chao pelajaran. Kini kita akan diperlihatkan membunuh bayaran yang sebelumnya mengincar nyawa Tang Zichen di sebuah apartemen dan si pembunuh langsung membunuh wanita dengan nama Tang Zichen. Namun ternyata diketahui sebuah fakta bahwa si pembunuh tersebut malah membunuh orang yang salah. Dan kini mereka masih saja mengincar Tang Zichen untuk mereka bunuh dengan cara menginterogasi seorang agen properti guna mengetahui di mana keberadaan Tang Zichen. Sementara Tang Zichen itu sendiri kini tengah bersama Wang Chao untuk melihat perkembangan Guoshu Wang Chao. Wang Chao lalu menunjukkan hasil latihannya dan membuat Tang Zichen cukup terkesan akan perkembangan pesat yang Wang Chao tunjukkan padanya. Tang Zichen tak mau jika maksud dan tujuan Wang Chao belajar Guoshu adalah untuk jadi seorang berandalan. Namun Wang Chao membantah Tang Zichen dan mengatakan bahwa ia sama sekali tak mempunyai tujuan seperti itu. Namun dibalik itu ternyata Tang Zichen tahu bahwa sebelumnya Wang Chao hampir saja berkelahi dengan Kun. 我看你是跟人约架了吧？王超。 最近很威风，你输了，你打不过我。你这周六下午，西口体育场。 Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, Tang Zichen kini malah menilai Wang Chao cukup layak dan ia semakin tertarik untuk mengajarkan Guoshu pada Wang Chao. Sebelum melatih Wang Chao, Tang Zichen menceritakan awal mula terciptanya Guoshu yaitu didirikan oleh pemerintah pada zaman dahulu dan mereka yang menguasai Guoshu malah menggunakan Guoshu untuk membunuh pejabat yang korup. Namun setelah beratus-ratus tahun berlalu, kini Guoshu hanya diajarkan untuk seni ilmu bela diri saja dan bukan untuk membunuh. Setelah menceritakan hal tersebut, Wang Chao malah makin tertarik dan semangat untuk belajar pada Tang Zichen. Tang Zichen pun kemudian mengajarkan jurus yang praktis yaitu jurus serangan selangkangan yang sudah pasti tujuannya untuk menghancurkan bagian selangkangan. 今天我教你一招实用的，来，这一招在八卦门中叫撩阴掌，等别人挡的时候，顺势下手击裆。你打这一招的时候，要含着耍大枪的意思在里面。 Wang Chao yang sebelumnya ditantang oleh Kun untuk duel 1 lawan 1 di sebuah tempat yang telah Kun tentukan, kini Wang Chao benar-benar ada di sana untuk menerima tantangan Kun dan ia benar-benar datang seorang diri. Tak lama kemudian datanglah Kun bersama teman-temannya menaiki beberapa mobil. Seorang teman Kun menanyakan mengapa Kun mengajak banyak orang untuk melawan Wang Chao dan Kun menjawab bahwa ia ingin memberikan Wang Chao pelajaran agar ia tak lagi berani untuk melawan serta tunduk pada dirinya. Kun pun mendatangi Wang Chao dan disambut dengan cukup semangat oleh Wang Chao. Meskipun Kun berniat mengeroyok Wang Chao bersama teman-temannya, namun Wang Chao sama sekali tak gentar sedikit pun hingga tawuran pun terjadi, bak aksi Takia Genji. Wang Chao ternyata mampu mengimbangi keseluruhan musuhnya tersebut hingga Kun kemudian mempunyai strategi dan menyuruh teman-temannya untuk menyerang Wang Chao secara bersama-sama karena dimungkinkan Wang Chao akan tumbang di tangan Kun kali ini. Wang Chao kali ini benar-benar tamat hingga Kun bersama teman-temannya bergegas untuk pergi dari sana karena mereka anggap Wang Chao telah kalah telak dan tak akan mampu lagi untuk melawan. Belum jauh Kun melangkah, Wang Chao ternyata masih mampu untuk bangkit meski sudah menerima banyak serangan dari Kun dan juga teman-temannya. Dengan lantang, Wang Chao pun kembali menantang Kun bertarung hingga pertarungan di antara mereka pun berlanjut kembali.
Meski awalnya terlihat mustahil melawan Kun dan teman-temannya, ternyata Wang Chao dengan Guoshu yang diajarkan Tang Zichen malah membantai pasukan Kun hingga Kun itu sendiri mengaku kalah serta menangis di hadapan Wang Chao. Wang Chao ternyata berjiwa kesatria dan malah memaafkan apa yang telah Kun lakukan padanya setelah semua pertarungan tadi, dan ia pun lantas bergegas pergi meninggalkan Kun di tempat tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu dan kini terlihat Tang Zichen tengah menaiki mobilnya menuju garasi mobil miliknya. Setelah pintu terbuka dan Tang Zichen masuk, tampak suasana yang cukup asing bagi Tang Zichen. Setelah pintu terbuka dan Tang Zichen masuk, tampak suasana yang cukup asing bagi Tang Zichen. Namun nampaknya ia yang sudah sepenuhnya menguasai Guoshu membuatnya sudah sangat siap akan keadaan apapun termasuk hal tersebut. Setelah keluar dari mobil, Tang Zichen pun menyuruh ketiga pembunuh bayaran untuk keluar dari persembunyian mereka. Si pemimpin dari kelompok pembunuh tersebut yang bernama John Malafis yang akrab dengan julukan Serigala Dewa memanggil kedua rekannya yang berjulukan Beruang Buas dan Serigala Jahat untuk membunuh Tang Zichen. Perkenalan singkat pun terjadi dan John Malafis mengenalkan dirinya yang dikatakan bahwa dengan mudah ia akan dapat membunuh Tang Zichen dengan pistol miliknya. Sementara si beruang jahat juga mendeskripsikan kekejaman sikapnya yang dikatakan telah menghabisi 30 orang lebih. Dan setelah sesi perkenalan tersebut, pertarungan pun tak dapat dihindari lagi hingga Tang Zichen kali ini harus membunuh ketiga orang tersebut sebelum mereka berhasil membunuh dirinya. Berbekal Guoshu yang sudah sangat mumpuni dan diakui di mana-mana, apalagi dipadukan dengan jam terbang yang tak dapat diragukan lagi, maka Tang Zichen pun berhasil mengalahkan ketiga pria pembunuh tersebut. John Malafis yakin satu pelurunya berhasil mengenai Tang Zichen dan itu dibenarkan oleh Tang Zichen. Namun peluru yang melesat ternyata tak mampu menembus kulit Tang Zichen berkat teknik suara guntur harimau yang ia kuasai. Mendengar itu John Malafis pun sangat kagum akan kemampuan yang Tang Zichen kuasai tersebut dan ia berniat pergi dari sana, yang sontak membuat Tang Zichen menanyakan siapakah yang telah mengutus mereka untuk membunuh Tang Zichen. Namun nampaknya John Malafis cukup setia dengan tuannya karena ia tak mau menyebutkan siapakah nama dari orang yang telah mengutusnya tersebut. Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba si serigala jahat bangkit dan berusaha menyerang Tang Zichen dengan pisau miliknya. Namun tentu saja itu bukanlah ancaman yang serius bagi Tang Zichen.离职回家吧，这个任务对你们来说地狱难度。来我这处理一下，3个人还没死。好。Chan Yinsa, si musuh Tang Zichen, kini ia mengendarai mobilnya di sebuah jalan sampai suatu ketika ia berusaha mendahului mobil hitam yang ada di depannya. Si pengendara mobil hitam nampaknya tahu bahwa Chan Yinsa akan menyalip dan ia berbuat usil dengan cara memacu kendaraannya lebih cepat daripada sebelumnya sehingga kecepatan dua mobil tersebut sejajar. Namun tiba-tiba muncullah truk di depan mobil Chan Yinsa dan membuat kedua pengendara mobil tersebut terpental keluar jalur. Ketiga pemuda bermobil hitam kesal akan kejadian tersebut dan membuat mereka mengambil senjata masing-masing untuk menghajar Chan Yinsa. Namun nampaknya mereka akan celaka karena berani melawan seorang ahli Muay Thai seperti Chan Yinsa. Seusai mengalahkan ketiga musuhnya, Chan Yinsa kemudian membawa seorang dari musuhnya ke suatu tempat untuk memberikannya pelajaran. Dengan menaiki taksi, keduanya pun bergegas seketika. Singkat cerita, mereka pun sampai dan Chan Yinsa menemui beberapa pria yang sepertinya semua pria tersebut adalah rekan-rekannya. Tak banyak bicara, kemudian seorang rekan Chan Yinsa membawa pria yang dibawa oleh Chan Yinsa untuk disiksa dan Chan Yinsa bergegas pergi bersama rekan-rekannya yang lain dari tempat tersebut. Di tempat yang sama, Wang Chao kini membawa surat lamaran pekerjaan karena sepertinya ia sudah sangat siap untuk bekerja.
Sambil mengingat apa yang diajarkan oleh Tang Zichen, Wang Chao pun terus berjalan dan kemudian berjumpa dengan orang yang Chan Jinsha bawa tadi, namun terlihat orang tersebut nampak sangat trauma. Singkat cerita, Chan Jinsha kini mendatangi perguruan karate dan menghajar pelatih karate di depan muridnya karena Chan Jinsha anggap si pelatih karate telah lancang dengan melatih karate di sana padahal Chan Jinsha masih hidup. Dengan sombongnya Chan Jinsha pun menceritakan kisahnya yang telah melawan Tang Zichen yang melegenda yang padahal ia sendiri telah kalah telak oleh Tang Zichen. Dan sesaat setelahnya Chan Jinsha pun menyuruh seluruh anggota perguruan karate untuk angkat kaki dari tempat tersebut. 当然还有更简单的方式，就是卷铺盖滚。你选2吧，大家都开心。 Wang Chao yang masih melanjutkan perjalanannya tiba-tiba perhatiannya teralih ketika ia melihat Guang tengah bermain judi bersama orang-orang terdekatnya atau tak lain dan tak bukan adalah anggota gengnya. Guang kalah dari teman-temannya tersebut hingga tiba-tiba ia menoleh dan langsung memandang Wang Chao serta langsung mengadu pada Liang bahwa Wang Chao lah yang pada hari sebelumnya menghajar Guang hingga wajahnya dipenuhi darah. Liang yang mendengarnya membuatnya cukup marah dan langsung menyerang Wang Chao. Namun cukup mengejutkan, Wang Chao kali ini malah menggunakan teknik serangan selangkangan untuk mengincar titik vital Liang dan membuat masa depan Liang hancur seketika. Wang Chao merasa akan kalah jika melawan musuh sebanyak itu dan membuatnya takut hingga berusaha melarikan diri. Chan Jinsha ternyata mengetahui kejadian tadi dan dia menyuruh anak buahnya mengikuti Wang Chao karena teknik yang Wang Chao gunakan tadi sama persis seperti teknik yang Tang Zichen punya. Sementara Wang Chao masih saja terus berusaha melarikan diri dari Guang dan temannya hingga ia sampai pada gimnasium Tenggara dan terdesak di sana. Beruntung seorang wanita kemudian memanggil polisi karena kegaduhan tersebut. Wang Chao kini terdesak dan tak mempunyai jalan keluar, namun ia masih cukup beruntung karena musuhnya tersebut tampak sangat kelelahan setelah mengejar Wang Chao. Belum sempat mereka bertarung, kepolisian ternyata telah tiba di sana dan langsung melerai kejadian tersebut serta menangkap semua pelaku pengeroyokan termasuk juga Wang Chao. Di kantor kepolisian kini mereka semua diinterogasi, namun karena Wang Chao cukup asing bagi polisi, ia dijauhkan dari Guang dan teman-temannya. Si polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga Guang dan temannya kompak memfitnah Wang Chao. Namun ternyata si polisi mengetahui bahwa Wang Chao tak bersalah dan ia memutuskan untuk menahan Liang, Guang dan seluruh gengnya selama 13 hari serta mengancam akan memenjarakan Liang selama mungkin. 你是在哪儿工作的？ 你不要怕，他们在这一带长期敲诈勒索。小兄弟，你是不是练过？惹这么多混混，一点也不害怕呀？